Halo, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida Sanjana titulasi dengan NPM 33220094. Saya dari kelas C. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar untuk memenuhi nilai UTS TLA kurikulum biologi sekolah menengah. Kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kampus bahasa Indonesia, kurikulum adalah suatu sistem untuk mengatur jalannya proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, kata merdeka mempunyai 3 arti, yakni penghambatan, penjajahan, dan sebagainya. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak berikat atau tidak tergantung pada orang lain atau leluasa. Sedangkan belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya interaksi antara individu dan lingkungan, sehingga dapat didefinisikan bahwa kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang memberikan kesempatan bebas belajar kepada seorang tanpa ada tekanan, dengan memperhatikan minat dan bakatnya yang dimilikinya. Yang berikut landasan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu menunjukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 menimbangkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjaminkan pemerataan, kesepakatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang keempat, Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokrasi serta bertanggung jawab. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program pendidikan Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan, antara lain: pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Yang kedua, ujian nasional. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru. Yang berikut karakteristik Merdeka Belajar. Terdapat beberapa karakteristik Merdeka Belajar, antara lain: yang pertama, fokus pada materi,
esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capailah pembelajaran berfase dan jam pembelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi suatu pendidikan. Yang keempat, memberikan fasilitas bagi pendidikan dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum suatu pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Yang kelima, mengadakan gotong royong dengan seluruh pihak implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kepala sekolah harus siap mengawal pelaksanaan kurikulum merdeka ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Yang kedua, guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk memiliki metode belajar. Peserta didik juga diberi kebebasan untuk memilih sumber belajarnya sendiri. Di akhir periode pembelajaran, ajar peserta didik untuk membuat proyek, lakukan pembelajaran berbasis proyek. Yang berikut, lakukan relevasi setiap selesai pembelajaran. Sistem penilaian. Penilaian formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari suatu pendidikan. Inilah hasil presentasi.